Hai Sobat Pustaka, perkenalkan saya Niki dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka semuanya untuk mereview Kamus Besar Bahasa Korea Indonesia dan Indonesia Korea. Kamus ini disusun oleh Niken Uswatun dan Medina Karunia Andriani. Keduanya merupakan akademisi yang menaruh perhatian besar terhadap literatur bahasa Korea. Kamus ini diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang sudah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Karena sangat detail dan lengkap, kamus ini jadi salah satu kamus bestseller. Nggak heran banyak orang mencari kamus ini saat ingin belajar bahasa Korea. Selain disusun secara alfabetis, kamus ini bisa dikatakan sangat berbeda dengan kamus-kamus pada umumnya. Karena kamus ini menyajikan cara baca atau intonasi penggalan pengucapan. Adapun cara pengucapan pada kamus ini digunakan dengan cara pengucapan orang Indonesia, sehingga pengguna Indonesia dapat menggunakannya dengan lebih mudah dan cepat. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat saja langsung isi dari kamus ini. Seperti kamus pada umumnya, kamus ini memiliki dua bagian alih bahasa. Pertama, kita lihat dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Dimulai dari alfabet A. Di sini kita bisa melihat dari huruf A yang memiliki beberapa arti. A yang pertama berarti Asia, bisa juga benua Eurasia. A yang kedua bisa berarti Afrika, bisa juga berarti blok Asia Afrika. Dan A yang ketiga itu bisa berarti astaga gitu, kayak ungkapan astaga gitu, kayak gitu. Selanjutnya kosakata lain yang berawalan huruf A ada abisan. Abisan itu berarti asam arsenik atau racun arsenik. Kosakata selanjutnya aca. Aca itu bisa berarti aduh gitu. Misalnya untuk ungkapan aduh, aku kena apa gitu, kayak gitu. Selanjutnya ada acom yang bisa berarti bujukan, penjilatan, memelet, memikat, memuji-muji, membujuk, mengalem. Bisa juga itu jadi perayu, pemuji, dan penjilat. Selanjutnya ada acim jonyok. Itu artinya pagi dan sore. Selanjutnya ada acim. Itu berarti pagi atau sarapan. Bisa juga pagi ini juga makan pagi. Ada kosakata selanjutnya aci. Itu berarti busur, lengkung, atau membusur dan melengkung. Selanjutnya adam. Adam itu artinya mungil atau rumah yang mungil. Itu contoh dalam kalimatnya. Dan masih banyak kata yang berawalan huruf A di kamus ini yang bisa kalian pelajari sendiri. Selanjutnya kita masuk ke alfabet B. Di sini kita bisa melihat banyak kata dalam bahasa Korea yang berawalan dari huruf B. Misalnya kita bisa melihat kata bachida yang berarti memberikan, mempersembahkan, mendedikasikan, dan membayar. Bachida punya arti lain, yaitu sangat menyukai atau kecanduan. Kata selanjutnya ada badabem yang berarti ular laut. Selanjutnya ada badaderida yang berarti menerima, menampung, atau mendengarkan. Selanjutnya ada kata badagobu yang berarti kura-kura laut. Ada kata selanjutnya badajimseng yang artinya binatang laut. Kata selanjutnya bada yang berarti lantai, dasar, bawah, atau lantai ruangan. Selanjutnya ada kata badang nomida yang berarti mengelak, menangkis, atau menghindar. Selain itu ada kata badaseda yang artinya atau ditekankan atau menuliskan. Masih banyak kata dalam bahasa Korea berawalan huruf B yang bisa kalian cari sendiri di dalam kamus ini. Selanjutnya kita beralih ke alfabet C. Dalam kamus ini kita bisa melihat kata-kata seperti cakapda yang berarti dingin, cama
yang berarti menjijikkan atau tidak sanggup atau tidak tega. Selanjutnya ada kata chamyeolmi yang artinya mabuk kendaraan atau menderita mabuk kendaraan. Selanjutnya ada chammal yang artinya cerita sebenarnya, kebenaran atau fakta. Selanjutnya ada chamteus, artinya arti sebenarnya atau maksud sebenarnya. Selanjutnya ada kata channaeso yang artinya dalam kendaraan. Selanjutnya ada kata channam yang artinya putra kedua dan chanyeo artinya putri kedua. Selanjutnya ada carara yang artinya lebih baik. Selanjutnya ada carida yang artinya mempersiapkan, membuka. Masih banyak kata dalam bahasa Korea berawalan huruf C yang bisa kalian pelajari sendiri dalam kamus ini. Selanjutnya mari kita beralih ke huruf D. Dalam kamus ini kita bisa melihat contohnya dabal yang berarti ikat, dachida yang artinya terluka atau rusak, bisa juga berarti tertutup. Selanjutnya ada kata dadai hada yang berarti sangat serius atau serius saja. Selanjutnya ada kata dadari yang berarti setiap bulan atau per bulan. Selanjutnya ada kata dadeumda yang berarti merapikan, memangkas atau meratakan. Masih banyak kata dalam bahasa Korea yang berawalan huruf D dan kalian bisa mencari sendiri dalam kamus ini. Sekarang saatnya kita lihat alih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea. Yang pertama, kita akan melihat kata yang berawalan huruf A. Di sini contohnya AA, artinya Asia Afrika, atau penyebutannya Asia Amerika. AB, anggaran belanja. Aba, ayah atau bapak, yang dalam bahasa Korea yaitu aboji. Selanjutnya ada kata aba-aba yang dalam bahasa Koreanya myeongryong. Lalu ada kata abad yang dalam bahasa Koreanya ilsegi. Masih ada banyak lagi kata dalam bahasa Korea yang berawalan A dan kalian bisa mempelajarinya sendiri dalam kamus ini. Berikutnya kita akan beralih ke alfabet B. Dalam kamus ini kita bisa melihat contoh babi yang dalam bahasa Koreanya dweji. Selanjutnya ada babu yang dalam bahasa Koreanya hanyo. Lalu ada kata baca yang dalam bahasa Koreanya ida. Selanjutnya ada bacaan yang bahasa Koreanya kangdok. Selanjutnya ada badai yang dalam bahasa Koreanya pokpung. Masih banyak kata dalam bahasa Korea yang berawalan huruf B dan kalian bisa mencarinya sendiri dalam kamus ini. Karena jumlahnya sangat banyak sekali, kita peringkas aja yuk. Kita langsung cari contoh, misalnya buku. Kita mencari huruf B dan buku. Di sini buku dalam bahasa Korea adalah gwanjol. Bisa juga cek atau sojok. Kata selanjutnya misalnya cabai. Kalau kita lihat cabai dalam bahasa Korea adalah gochu. Gochu itu berarti cabai. Lalu misalnya kalau kita mau mencari kata cinta. Di sini cinta dalam bahasa Korea yaitu saranghanen. Misalnya kita mau mencari kata embun, kita juga bisa langsung mencari di sini. Ini embun dalam bahasa Korea yaitu isel atau jenggi atau sujenggi. Masih banyak lagi kosakata tertentu dalam bahasa Indonesia ke bahasa Korea atau sebaliknya. Agar kalian lebih menguasai, kalian bisa mempelajarinya sendiri di rumah. Nah, itu dia pembahasan Kamus Besar Bahasa Korea Indonesia dan Indonesia Korea. Kalau kamu adalah seseorang yang ingin memperdalam bahasa Korea lebih jauh, kamus ini sangat cocok karena pembahasannya sangat lengkap dan mudah dipahami. Jadi, bisa memperkaya kosakata bahasa Koreamu. Kamus ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat, atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada.
Menurut saya, kamus ini sangat lengkap dan sangat membantu ketika saya ingin mencari kata tertentu, terutama kata-kata yang sering diucapkan oleh idol saya. Selain itu, harganya sangat terjangkau untuk berbagai kalangan, khususnya saya sendiri yang memang ingin memperdalam bahasa Korea. Kalau kamu ingin belajar bahasa Korea, kamu harus punya. Saya Niki, 감사합니다. 안녕하세요, Sobat Pustaka.